Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Daisy Story. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial manasik haji. Sebelumnya, apa sih haji itu? Pengertian haji secara garis besar dapat disimpulkan bahwa haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melakukan amalan-amalan yang lain dalam waktu tertentu antara 1 Syawal sampai 13 Dzulhijjah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. 1. Dalam kegiatan ibadah haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, dan prosesi ibadah haji lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci. Rukun haji, sesuatu yang harus dilaksanakan bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakannya, maka tidak dapat diganti dengan dam atau denda dan hajinya batal atau tidak sah. Rukun haji yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima memotong rambut atau tahallul, yang keenam adalah tertib. Sedangkan wajib haji adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, dan apabila salah satu ada yang ditinggalkan, maka hajinya sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama adalah ihram dari mikot, 2. mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, yang kelima tawaf wado atau tawaf perpisahan. Kegiatan dalam ibadah haji. Dalam kegiatan dan pelaksanaan ibadah haji terdapat urutan rukun dan wajib haji yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah haji. Urutan kegiatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, calon jamaah haji wajib berbondong untuk melaksanakan tawaf rukun di Masjid Al-Haram, Mekah. Calon jamaah haji memakai pakaian ihram, 2 lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji. Kemudian membaca niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjah. Artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berniat haji. Dan membaca bacaan talbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya, tanggal 9 Dzulhijjah, pagi harinya semua calon jamaah haji menuju ke Padang Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf. Kemudian jamaah melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di Padang Arafah hingga maghrib datang. Sebagaimana sabda Nabi, Al-Hajju Arafah, maksudnya adalah inti dan puncak haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Arafah berarti mengenal, mengetahui, dan menyadari. Sedangkan makna wukuf adalah berdiam diri. Dengan demikian, maka wukuf di Arafah adalah berdiam diri untuk meditasi dan menengadah guna merenungkan eksistensi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wukuf di Arafah tersebut, orang-orang yang melaksanakan haji diharapkan menjadi arif dan sadar akan eksistensi dirinya dan mengaplikasi kesadaran tersebut dalam bentuk tindakan konkret dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakatnya. Tanggal 9 Dzulhijjah malam, jamaah menuju ke Musdalifah untuk mabit dan mengambil batu untuk melempar jumroh secukupnya. Mabit di Musdalifah artinya bermalam atau berhenti sejenak atau menginap di Musdalifah pada malam 10 Dzulhijjah selepas wukuf di Arafah. Di bagian sebelah barat dari Musdalifah ini terletak Masy'aril Haram, yaitu Gunung Khuzah. Mufassir lain mengatakan Masy'aril Haram adalah Musdalifah seluruhnya. Di tempat itu jamaah haji melakukan mabit atau wukuf minimal telah melewati tengah malam. Memang yang lebih utama mabit dilakukan
sampai selesai sholat subuh sebelum berangkat ke Mina untuk melakukan jumroh akobah. Tanggal 9 Dzulhijjah tengah malam, setelah mabit jamaah meneruskan perjalanan ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumroh. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Muzdalifah. Mina mendapat julukan kota tenda karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia. Tenda-tenda ini tetap berdiri meskipun musim haji tidak berlangsung. Mina juga merupakan tempat atau lokasi penyembelihan binatang kurban. Di Mina ada Masjid Kaif, merupakan masjid di mana Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dan khutbah ketika berada di Mina saat melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan ibadah melempar jumroh sebanyak 7 kali ke jumroh akobah sebagai simbolisasi mengusir setan. Melempar jumroh adalah simbol perlawanan manusia terhadap setan. Manusia harus melakukan perlawanan karena setan mereka selalu berupaya menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dan menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Melempar jumroh adalah simbol keteladanan Hajar yang menunjukkan sikap permusuhan terhadap setan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa sewaktu Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih, setan membujuk Hajar agar menghentikan langkah suaminya itu. Sebagai seorang ibu, menurut setan Hajar tidak akan sampai hati mengetahui buah hatinya dikorbankan. Dalam ibadah haji, melempar jumroh tidak hanya dilakukan dalam 1 hari, melainkan 3 atau 4 hari. Ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas agar manusia benar-benar menuruti. Selanjutnya yaitu tahalul, mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktunya sekurang-kurangnya adalah setelah lewat tanggal 10 Dzulhijjah. Jika jamaah mengambil nafar awal, maka dapat dilanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah atau tawaf haji, menyelesaikan haji. Sedangkan jika mengambil nafas akhir, jamaah tetap tinggal di Mina dan melanjutkan untuk melontar jumroh, sambungan, pulau dan wusta. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah. Diawali dan diakhiri sejajar dan searah dengan Hajar Aswad. Selanjutnya pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah melempar jumroh sambungan pula di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Melontar pertama kali adalah melontar jumroh akobah pada hari Id. Tetapi jika seseorang melakukannya pada tengah malam, bagian kedua dari malam Id, maka demikian itu cukup baginya. Sedangkan yang utama adalah melontar jumroh akobah antara waktu duha sampai terbenam matahari pada hari raya Id. Selanjutnya jamaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wadu atau tawaf perpisahan. Sebelum pulang ke negara masing-masing dilakukan pada saat akan meninggalkan Mekah, yang biasanya dilakukan untuk menghormati Baitullah karena akan berpisah. Hukum tawaf wadu adalah wajib, sehingga kalau tidak dikerjakan wajib membayar dam atau menyembelih domba. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu seseorang di antara kalian itu pergi atau meninggalkan Mekah sampai penutupannya itu di Ka'bah. Tiada ampunan meninggalkan tawaf wadu kecuali bagi yang sedang haid maupun nifas." Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.